Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 11 IPS 4, 5, dan 6 di SMA 4 Negeri SMA 4 Depok. Oke, kemarin-kemarin kita udah bahas tentang yang namanya revolusi Amerika sama revolusi Prancis. Materi kita selanjutnya adalah namanya revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Oke, yang pertama, revolusi ini terjadi karena ingin menjatuhkan namanya rezim Tsar Nicholas II yang dilakukan oleh Lenin yang didukung oleh para kaum buruh, petani, dan tentara. Revolusi ini terjadi dalam dua fase, yaitu revolusi yang terjadi pada bulan Februari 1917. Tsar Nicholas II-nya nanti turun, kemudian digantikan oleh pemerintahan transisi atau lebih pahamnya adalah moderat dengan liberal. Kemudian nanti revolusi terjadi kembali di Rusia pada bulan Oktober 1917. Tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan sementara yang dimenangkan oleh Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Oke, kita mulai pertama. Latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Inti dari revolusi Rusia adalah kemunduran Rusia dalam segala bidang dan adanya keyakinan ideologi komunisme. Pertama, latar belakang pertama adalah terjadinya Minggu Berdarah. Minggu Berdarah atau dikenal dengan Revolusi 1905. Itu para kaum buruh dan keluarga-keluarganya mereka mogok, bahkan mereka berjalan ke istana Saint Petersburg. Mereka melakukan hal tersebut, berdemo untuk meminta perlindungan dan keadilan. Dan ketika mau sampai di istana, mereka ditembaki oleh para aparat keamanan. Sekitar 1.000 orang tewas di tempat. Dan kemudian adanya kejadian tersebut memicu dibentuknya sebuah dewan buruh yang nanti diketuai oleh Trotsky. Nanti dewan buruh ini dibubarkan di bulan Desember 1905. Kedua, keterbelakangan sosial dan ekonomi. Jadi di bidang pertanian sendiri, Rusia itu alat-alat produksinya sangat usang. Kemudian transportasinya kurang mendukung sehingga ekonomi juga agak terganggu. Dan ditambah lagi rakyat disuruh membayar pajak dengan biaya tinggi. Ketika rakyat di daerah pertanian mengalami kesulitan, maka terjadilah urbanisasi yang besar-besaran. Ketika mereka terjadi urbanisasi, ternyata fasilitas yang ada di kota itu tidak memadai. Kemudian lahirnya sosialisme dan komunis. Jadi kemarin itu kita pernah bahas kan ya yang namanya revolusi industri. Revolusi industri ini kan yang nantinya menciptakan antara golongan kelas atas dengan golongan kelas bawah, kaum borjuis dengan kaum proletar. Nantinya kan ini revolusi industri itu kan lebih kepada kapitalisme. Nanti kapitalisme itu ada lawannya yang namanya lawan sosialisme. Sosialisme ini tokohnya adalah Karl Marx, ada Friedrich Engels. Inti dari sosialisme adalah pemerintah yang berhak mengalokasikan sumber daya dan kekayaan negara. Kalau komunisme itu lebih ekstrim daripada sosialisme. Jadi kalau misalnya komunisme itu anti kapitalisme banget, semua tuh miliknya rakyat. Alat produksinya harus dikuasai sama negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Jadi kalau misalnya di sosialisme itu masih ada kepemilikan pribadi seseorang, tapi kalau misalnya udah di komunisme itu semuanya udah nggak ada. Jadi ada kaum borjuis dengan proletar itu di masa revolusi industri. Nanti makanya terciptalah sosialisme dengan komunisme. Bahkan komunisme menganggap kalau misalnya agama adalah candu. Makanya sosialisme itu berbeda paham dengan komunisme. Walaupun alirannya sama-sama aliran sebelah kiri, tapi keduanya itu berbeda. Kalau di sosialisme itu masih ada kepemilikan pribadi, tapi kalau komunisme itu udah nggak ada sama sekali. Keempat, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Kemudian karena di Perang Dunia Pertama itu nggak ada pihak yang benar-benar menang, maka akhirnya terjadi kelaparan, lahan pertanian terbengkalai, terbatas sumber daya bahan bakar minyak, upah buruhnya minim, kemudian kebutuhan pokok mahal, maka terjadilah pengangguran yang tinggi. Feodalisme adalah sistem kepemilikan tanah. Jadi ada 3 kelas
tiga kasta di Rusia itu ada kaisar. Kaisar itu adalah kedudukan paling atas, kedua itu adalah bangsawan, tuan tanah, dan pemilik modal. Kaisar dengan bangsawan ini punya hak istimewa dan dilindungi oleh negara. Sedangkan kelas yang paling bawah itu buruh, tani, dan rakyat biasa. Mereka cenderung sengsara. Kemudian, ada lagi terjadi di latar belakang revolusi Rusia adalah kekalahan Rusia atas Jepang. Jadi, ada sebuah tempat yaitu namanya Semenanjung Liaodong. Sebenarnya itu miliknya Tiongkok, tapi diduduki oleh Rusia, ditempatin sama Rusia. Sampai akhirnya Jepang itu ingin memperluas wilayah. Dan akhirnya Jepang itu ada dapat momentum ketika Korea itu lengah. Sampai akhirnya Jepang berhasil menginvasi Korea di tahun 1894. Korea kemudian meminta bantuan ke Tiongkok. Terjadilah meletus perang antara Jepang melawan Tiongkok. Siapa yang menang? Jepang. Akhirnya ditandatangilah perjanjian Shimonoseki. Isi dari perjanjian Shimonoseki adalah kalau misalnya Semenanjung Liaodong ini menjadi miliknya si Jepang, karena Jepang menang melawan Tiongkok. Karena Liaodong ini udah menjadi milik Jepang, kemudian akhirnya si Rusia nggak terima karena awalnya yang itu adalah ditempatin sama si Rusia. Terjadilah perang antara Jepang melawan Rusia yang dimenangkan oleh pihak Jepang. Dan sejak itulah rakyat Rusia itu kayak semacam nggak percaya sama kekuatan Tsar Nicholas II ini. Kita sebagai bangsa kulit putih seharusnya lebih hebat daripada kulit kuning, karena situasinya Rusia itu adalah bangsa yang lebih tinggi menurut mereka. Hilang kepercayaan, reputasi, dan martabat Rusia itu jatuh pada saat kekalahan Rusia melawan Jepang di tahun 1904 sampai 1905. Yang lainnya adalah sikap kooperatif, sikap konservatif dan otoriter dari Tsar Nicholas II. Raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Kalau ada yang ngelawan, dia akan dihukum. Salah satunya Lenin. Lenin ini bahkan dibuang ke Siberia pada tahun 1896 dan Trotsky dibuang ke Siberia juga pada tahun 1898. Nantinya muncul tokoh terpelajar. Bagaimana jalannya revolusi? Pertama, revolusi yang terjadi adalah revolusi Februari tahun 1917. Pada saat itu demo buruh di Saint Petersburg, di sekitar buruh yang ikut adalah 385.000 orang. Mereka menuntut tentang kebutuhan pokok, keadilan, dan reformasi pertahanan. Pada akhirnya mereka itu bentrok sama polisi dan tentara. Di tanggal 28 Februari 1917, Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta dan diasingkan. Dan menanglah namanya pemerintahan koalisi atau pemerintahan transisi atau pemerintahan sementara yang dipimpin oleh golongan kadet, sosial revolusioner, dan partai buruh. Dan di saat yang bersamaan juga Lenin itu bisa balik ke Rusia dengan bantuan Jerman, karena Jerman itu pada saat itu sedang berperang melawan Rusia pada Perang Dunia Kedua. Si Jerman ini pengen kalau misalnya Rusia itu nggak usah lawan Jerman lagi, maka Lenin tuh dibalikin lagi, suruh balik ke Rusia atas bantuan si Jerman. Akhirnya si Trotsky sama si Lenin ini membentuk sebuah partai Bolshevik, partai yang radikal dan militan. Mereka menghidupkan Dewan Buruh lagi, atau lebih dikenal dengan Soviet. Lenin mencari dukungan massa dengan semboyan roti dan perdamaian. Sampai akhirnya Lenin berhasil muncul menjadi seorang tokoh dan dia menghentikan perang melawan Jerman. Jadi kayak semacam promosinya si Lenin ini. Tanah untuk petani, bank dinasionaliskan, birokrasi dihapus. Usaha mengambil alih kekuasaan itu. Kemudian terjadi lagi usaha untuk mengambil kekuasaan, demo buruh dengan tentara 500.000 orang di Juli 1917 di Petrograd. Itu ternyata tapi gagal. Tujuannya adalah untuk kekuasaan ke Soviet dan akhirnya perang dengan Jerman. Kabinet kapitalis mundur. Kemudian di revolusi Oktober 1917, di tanggal 6 Oktober 1917 itu Trotsky
diangkat sebagai ketua Soviet, dan mereka membentuk sebuah yang namanya Komite Militer Revolusioner. Nantinya di tanggal 6 Oktober 1917, Kerensky meminta penangkapan terhadap KMR ini, si Komite Militer Revolusioner. Kerensky ini adalah pemimpin dari pemerintahan transisi ya. Dan kemudian menutup koran-koran Bolshevik karena Bolshevik dianggap mengancam keberadaan dari pemerintahan transisi itu tersendiri. Di tanggal 7 Oktober 1917 dini hari, Trotsky dan Soviet bersiap untuk pemberontakan, dan Lenin pun kembali. Dalam waktu 8 jam Lenin berhasil di Petrograd, dan sampai akhirnya Kerensky sebagai pemimpin pemerintah sementara melarikan diri, dan diangkatlah Lenin sebagai ketua Dewan Komisaris Rakyat atau pemerintahan sementara. Jadi yang dianggap sebagai pemimpinnya itu sekarang adalah Lenin. Trotsky itu mengurusi bagian komisaris urusan luar negeri atau tentara merah. Nantinya partai Bolshevik ini dikenal dengan Partai Komunis Rusia, dan memindahkan ibu kota ke Moskow. Kebijakan Lenin adalah melakukan kebijakan ekonomi baru di tahun 1921. Pajak berupa hasil pertanian, perdagangan bebas diizinkan. Di 1922, Rusia itu ganti nama menjadi Uni Soviet. Kemudian Lenin berhasil mendirikan Komintern, Asosiasi Internasional Sosialis, yang nantinya terjadi perpecahan antara kapitalis dengan sosialis pasca Perang Dunia Kedua. Nantinya Lenin itu sakit karena pendarahan di otak, kemudian digantikan oleh Stalin di tahun 1921, dan akhirnya Stalin menjadi pemimpinnya Rusia pada saat itu. Dan Stalin dianggap sebagai manusia baja karena dia memerintah Rusia dengan sangat-sangat otoriter. Apa pengaruh dari revolusi Rusia itu sendiri? Pertama adalah lahirnya ideologi komunisme. Kemudian ada ISDF. ISDF adalah sebuah organisasi yang nantinya berpengaruh terhadap Partai Komunis Indonesia, karena ISDF itu dibawa oleh yang namanya Sneflit, yang nanti menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Sudah, begitu saja. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang paham, boleh hubungi saya melalui chat personal melalui WhatsApp ya. Semoga paham dan semangat terus belajar PJJ-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.